Yohanes pukul 3:16 Karena Tuhan begitu mencintai dunia, sehingga Dia memberikan Putra Tunggalnya, agar siapapun yang percaya kepadanya tidak binasa, tetapi memiliki hidup yang kekal. Yohanes pukul 3:16 Komentar, dengan mati di kayu salib, Yesus Kristus memenuhi tuntutan keadilan Allah untuk menebus dosa. Kemudian Anda dapat membayar dosa-dosa Anda sendiri di neraka, atau Anda dapat menerima penebusan pengganti Kristus sebagai pembayaran kepada Allah atas nama Anda. Karena melalui Kristus Allah sekarang menawarkan dosa-dosa Anda untuk diampuni dengan cuma-cuma dan murah hati. Ini tidak diperoleh, tetapi diterima dengan iman. Sekarang, ketika seseorang bekerja, upahnya tidak diperhitungkan kepadanya sebagai hadiah, tetapi sebagai kewajiban. Tetapi bagi orang yang tidak bekerja, tetapi percaya kepada Allah yang membenarkan orang fasik, imannya diperhitungkan sebagai kebenaran. Roma 4:4-5 Setelah percaya, Tuhan mengubah kita menjadi ciptaan baru. Karena itu, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. 2 Korintus pukul 5:17 Inilah perjanjian baru yang Allah buat dengan orang percaya. Ini adalah perjanjian yang akan saya buat dengan mereka setelah waktu itu, kata Tuhan. Aku akan menaruh hukumku dalam hati mereka dan menuliskannya dalam pikiran mereka. Kemudian dia menambahkan, tentang dosa-dosamu dan tindakan-tindakan melanggar hukum, aku tidak akan mengingatnya lagi. Ibrani 10:16-17 Keselamatan yang Allah tawarkan dikatakan sebagai pemberian. Karena upah dosa adalah maut, tetapi pemberian cuma-cuma dari Allah adalah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Roma pukul 6:23 Namun, itu tidak ditawarkan tanpa syarat, tetapi orang harus memenuhi syarat untuk menerimanya. Syarat untuk menerimanya adalah percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat karena Tuhan begitu mencintai dunia, sehingga Dia memberikan Putra Tunggalnya, agar siapapun yang percaya kepadanya tidak binasa, tetapi memiliki hidup yang kekal. Yohanes pukul 3:16 Setelah percaya kepada Kristus, seseorang juga memenuhi syarat untuk dilahirkan dari Tuhan namun, kepada semua yang menerimanya, kepada mereka yang percaya pada namanya, Dia memberikan hak untuk menjadi anak-anak Tuhan. Yohanes pukul 1:12 Dengan percaya, orang tersebut dipertimbangkan di dalam Kristus dan menerima berdiamnya Roh Kudus secara permanen. Dan Anda juga termasuk di dalam Kristus ketika Anda mendengar firman kebenaran, Injil keselamatan Anda. Setelah percaya, Anda ditandai dengan meterai di dalam Dia, Roh Kudus yang dijanjikan, yang merupakan jaminan yang menjamin warisan kita sampai penebusan mereka yang menjadi milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Efesus 1:13-14 Tapi kepercayaan macam apa yang dibicarakan di sini? Ada jenis kepercayaan yang tidak menyelamatkan. Ada contohnya dalam perumpamaan penabur Lukas 8:4-15 tentang benih yang jatuh di atas batu. Yesus berkata tentang ini mereka yang di atas batu karang adalah mereka yang menerima firman dengan sukacita ketika mereka mendengarnya, tetapi mereka tidak berakar. Mereka percaya untuk sementara waktu, tetapi pada saat pencobaan mereka murtad. Lukas pukul 8:13 Mereka tidak memiliki jenis iman yang membuat mereka memenuhi syarat untuk menerima keselamatan. Memang, bahkan ada orang yang dalam arti tertentu disebut beriman, tetapi sebenarnya adalah saudara sesat. Dalam kitab Kisah Para Rasul, dengan penekanan historisnya, Lukas mencatat sebutan orang-orang itu. Kisah Para Rasul 15:5 Kemudian beberapa orang percaya yang termasuk golongan orang Farisi berdiri dan berkata, orang-orang bukan Yahudi harus disunat dan harus menuruti hukum Musa. Namun dalam kitab Galatia, Rasul Paulus mencatat siapa mereka sebenarnya. Berbicara tentang orang yang sama, dia berkata, masalah ini muncul karena beberapa saudara palsu telah menyusup ke barisan kami untuk memata-matai kebebasan yang kami miliki di dalam Kristus Yesus dan menjadikan kami budak. Galatia 2:4 Namun, semua ini secara sah dapat disebut orang Kristen.
Karena kata Kristen hanya digunakan 3 kali dalam Alkitab, dan semuanya mengacu pada apa yang disebut oleh para pengikut Kristus oleh orang luar, tanpa mengacu pada status keselamatan mereka yang sebenarnya. Demikian juga sehubungan dengan surat-surat perjanjian baru yang ditulis kepada gereja-gereja Kristen, dipahami bahwa orang Kristen tidak diselamatkan hanya karena mereka secara lahiriah mengasosiasikan diri mereka dengan suatu lembaga tertentu. Paulus menulis kepada orang-orang Kristen di Korintus mengatakan, "Ujilah dirimu sendiri untuk melihat apakah kamu berada di dalam iman, ujilah dirimu sendiri." Apakah Anda tidak menyadari bahwa Kristus Yesus ada di dalam Anda kecuali, tentu saja, Anda gagal dalam ujian? 2 Korintus 13:5 Pengakuan iman Tuhan Yesus Kristus. Saya mengakui dosa-dosa saya, dan saya bertobat dari dosa-dosa saya, dan saya mengakui Tuhan Yesus Kristus sebagai satu-satunya dan cukup juru selamat hidup saya, menulis nama saya dalam buku kehidupan. Dalam Efesus 2:8-9 ada tertulis, "Karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, dan ini bukan dari dirimu sendiri, itu adalah pemberian Tuhan. Itu tidak berasal dari pekerjaan, jangan sampai ada orang yang menyombongkan diri." Efesus 2:8-9 Wahyu 21:8 Tapi pengecut, kafir, bejat, pembunuh, cabul, sihir, penyembah berhala dan semua pendusta tempat mereka akan berada di lautan api yang terbakar dengan belerang. Ini adalah kematian kedua. Wahyu 21:8.